Halo, selamat malam, Mbak. Kok Iya, masuk? selamat malam, Mas. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Saya Rima Nurmala, biasa dipanggil Rima. Oh, pertama-tama terima kasih ya Mbak sudah menghubungi kami. Nah, Mbak ini Ya, mahasiswa Mas. atau sudah bekerja? Saya masih mahasiswa, Mas. Mahasiswa semester 6. Oh, udah lumayan tua ya. Iya. Baiklah, sebelum konseling dimulai, perlu saya ingatkan bahwa segala hal yang Mbak ceritakan kepada saya menjamin kerahasiaannya. Namun, jika dalam cerita Mbaknya saya mendengar ada orang lain yang dalam bahaya atau dalam terancam, maka saya akan memberitahu hal tersebut kepada pihak ketiga. Apakah Mbak sudah paham sampai sini? Iya, Mas. Saya sudah paham. Oke, baiklah. Eh, Pertama-tama, kenapa ya Mbak bisa menghubungi saya? Ada masalah apa atau ada kejanggalan apa gitu? Sebenarnya saat ini tuh saya merasa bingung dan bimbang seperti banyak pikiran gitu, Mas. Oh, banyak pikiran. Bisa Mbak menjelaskan lebih detail lagi tentang eh, banyak pikiran, bimbang itu seperti apa gitu loh? Nah, kan saya nih saat ini kan kuliah nih, Mas. Kuliah satu semester Ya. 6. Nah, semester-semester ini kan semester tua ya, kayak tahun depan juga insya Allah lulus gitu loh. Jadi saya bingung, nanti saya harus kerja atau lanjut S2, karena di satu sisi saya kayak pengen lanjut S2, pengen nyampe cita-cita saya gitu loh. Terus di satu sisi saya juga pengen kerja karena nggak mau nyusahin orang tua gitu, Mas. Hmm, Baiklah, berarti sampai saat ini Mbak masih merasa bimbang, bingung, apakah mau kerja atau mau lanjut S2 gitu ya? Iya, Mas, seperti itulah, padahal kan sekarang saya udah kayak semester 6 gitu dan tahun depan udah lulus. Jadi kayak masih bingung mau ke depannya kayak gimana gitu. Hmm, Baiklah, kalau boleh tahu, sebelumnya Mbak mengambil jurusan ini itu sudah mempunyai rencana nggak ke depannya itu mau bekerja di mana gitu loh? Kayak udah ada plan ke depannya nggak sebelum ambil jurusan ini loh? Nah, waktu awal masuk kuliah itu saya masih belum memikirkan sampai ke situ gitu loh, Mas. Kayak saya rasa hal itu masih jauh gitu loh. Kayak nanti-nanti aja dipikirkan gitu. Tapi lambat laun kayak ya nggak saya pikirkan gitu, sampai sekarang juga masih belum kepikiran. Hmm. Oh, jadi Mbaknya ini dari awal kuliah sampai saat ini juga eh, belum tahu ya mau bekerja di mana, sehingga dampaknya sekarang itu ketika Mbaknya nanti lulus, Mbaknya bingung mau lanjut kerja atau mau lanjut kuliah gitu loh. Iya, Mas, kayak masih bingung gitu. Iya, Mas, kayak masih bingung itu. Jadi saya agak menyesal kenapa tidak dipikirkan secara matang gitu sebelum saya kuliah. Sehingga kan kayak biar sekarang tuh nggak bingung lagi gitu loh. Hmm, oke oke, saya paham kondisi Mbak saat ini. Mbak merasa bingung, bimbang itu ya rata-rata mahasiswa sekarang sih merasa seperti itu. eh, Banyak mahasiswa yang datang ke sini juga menceritakan hal yang sama. Terus kalau boleh tahu selama perkuliahan ini, Mbak merasa ada sedikit kesulitan nggak ya?
untuk kesulitan ya Mas, ya kadang saya ngerasa tugas itu cukup numpuk sih Mas, kayak tugas itu banyak. Terus saya harus mengerjakan sampai malam gitu, biasa sampai pagi. Tapi kadang juga saya merasa santai sih. Selama kuliah juga ngerasa baik-baik aja sih, nggak saat ini. Kayak cuma itu aja sih. Oh, berarti kalau untuk kuliah ya aman-aman aja ya? Iya sih, kurang lebih aman-aman aja sih. Paling cuma tugas aja yang numpuk gitu. Oh, kalau begitu dengan nilai mbaknya gimana? Apakah baik-baik saja atau gimana gitu? Nah, itu Mas masalahnya. Nilai saya itu nggak bagus-bagus banget. Nilai saya tuh jelek gitu loh Mas. Kadang sampai 3, kayak 2 koma aja Mas. Hmm, kok bisa ya seperti itu? Apakah Mbak rasa jurusan ini kurang cocok dengan Mbak atau bagaimana sampai nilainya bisa kurang gitu loh? Nah, itu saya, nah itu yang saya kurang tahu Mas. Padahal saya merasa kalau pas ujian itu jawaban saya udah benar. Terus kadang saya juga udah ngerjain tugas. Saya juga rajin kuliah gitu loh Mas. Hmm, Ya. oh, oke lah kalau begitu. Selanjutnya bagaimana ya cara Mbak belajar atau cara Mbak belajar itu seperti apa sih? Saya belajar itu ketika mau ujian aja. Padahal idealnya kan selesai kuliah minimal kita belajar lagi ya Mas. Nah, kadang tuh saya lupa. Tapi saya kalau udah nyampe kos itu biasanya langsung tidur gitu Mas, nggak langsung belajar, main HP nggak malam. Terus setelah itu baru nyari makan. Kalau nggak ya ngerjain tugas gitu Mas. Oh, alah, pantasan. Tadi Mbaknya mengatakan bahwa Mbak ingin membahagiakan atau membanggakan kedua orang tua Mbak. Sedangkan cara belajar Mbak seperti ini ya bagaimana bisa membanggakan gitu loh. Ya makanya itu Mas, saya jadi bingung dengan pikiran saya saat ini. Hmm, terus dalam hal ini apakah Mbak sudah melakukan sesuatu gitu untuk mendapatkan pencerahan atau menjawab kegelisahan yang ada itu loh? Mbak udah melakukan sesuatu belum? Untuk saat ini sih ya Mas, aku belum mau lakuin apa-apa. Aku sendiri tuh masih bingung mau ngelakuin apa biar dapat pencerahan, biar dapat penyelesaian dari masalahku ini. Hmm, oke baiklah kalau begitu. Terus kenapa Mbaknya nggak melakukan sesuatu gitu loh? Kayak mungkin membaca artikel atau bertanya kepada kakak-kakak tingkat mungkin agar bisa mendapat pencerahan gitu loh. Nah, itu masalahnya juga Mas. Aku ini orangnya kayak sebenarnya rada-rada males baca. Terus aku ini kalau sama orang itu pemalu gitu. Jadi kalau mau bertanya itu aku rada nggak mau karena aku malu. Hmm, oke, banyak orang pemalu ya. Oke, baiklah. Sekarang Iya. banyak tahu nggak negatif atau positif, dampak negatif atau positif jika Mbak melanjutkan studi ke S2? Ya, semuanya kan pasti punya dampak positif negatif ya Mas. Nah, kalau positifnya tentu saja kayak aku tuh dapat banyak ilmu, terus cita-citaku yang aku pengenin itu bisa kecapai, sedangkan negatifnya ya aku bakal menghabiskan banyak uang, terus eh, karena orang tua aku harus membayar uang kuliahku kan aku belum kerja tuh Mas, jadi otomatis uang orang tua aku kan yang bakalan bayarin, Ya. sedangkan umur
di umur aku yang sekarang kan, di umur aku yang udah 20-an ini kayak udah wajar aku dapat uang sendiri gitu loh Mas. Kayak jadinya malu aja gitu. Oke, kalau begitu sekarang bagaimana menurut Mbak dampak positif dan negatif ketika Mbak memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu daripada melanjutkan S2 dulu? Apa Mas? Tidak kedengeran? Oh, selanjutnya sekarang bagaimana menurut Mbak itu dampak positif dan dampak negatif ketika Mbak memilih bekerja terlebih dahulu daripada melanjutkan kuliah? Kalau buat positifnya tentu aja aku bisa dapat uang sendiri ya Mas, kayak udah digaji gitu kan, dan lebih mandiri secara finansial. Nah, dan kayak aku juga mungkin bisa nabung lah buat diriku sendiri, ataupun kalaupun aku pengen S2 aku bisa nabung dari uang kerjaku. Terus aku juga kalau udah kerja aku bisa nurunin sedikit beban orang tuaku gitu loh, karena aku nggak minta uang lagi. Kalau negatifnya ya gitu, cita-citaku bakalan tertunda gitu, atau malahan nggak kecapai gitu loh Mas. Hmm, Oke, baiklah jika Mbak sudah tahu dampak positif dan negatifnya dari kedua hal yang menjadi beban dalam pikiran Mbak itu, baiklah jika Mbak sudah mengetahui hal tersebut. Nah, sekarang pilihan ada di tangan Mbak. Iya Mbak mau benar sih Mas. apakah Mbak mau bekerja dulu atau mau melanjutkan studi S2 itu? Kayaknya setelah aku cerita-cerita, terus kayaknya aku bakalan milih untuk kerja dulu deh Mas. Buat ngurangi beban orang tuaku, terus sambil kerja, sambil nabung buat lanjut S2. Hmm, wow. Baiklah jika Mbak lebih memilih yang terbaik untuk Mbak yaitu bekerja ya itu semua saya kembalikan kepada Mbak itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Mbak gitu. Iya Uh, Mas. Baiklah sebelum saya rasa Mbaknya sudah mempunyai gambaran ya apa yang akan Mbak ambil sehingga uh, hal tersebut yang Mbak ambil itu yang menjadi pilihan Mbaknya sendiri gitu loh. Kemudian sebelum saya Iya menutup Mas. Kayak aku udah Sebelum saya menutup sesi konseling ini, menurut Mbak dari konseling tadi, hal mana sih yang menarik menurut Mbak? hmm, menurutku sih ya Mas, yang menarik dari konseling ini aku bisa kayak membandingkan pilihanku dari mana yang terbaik dan mana yang terburuk, mana yang membawa dampak positif dan mana yang membawa dampak negatif buat aku. Terus kayak jadi buat aku tuh berpikir ke depan gitu loh Mas, kayak mikirnya itu nggak cuma satu arah gitu. Hmm, Oke, baiklah. Jadi dari sesi konseling yang sudah kita lakukan ini, dapat saya simpulkan bahwa Mbak ini saat ini merasa bingung mau memilih kerja atau mau melanjutkan studi S2. Sekarang dari jawabannya Mbak tadi, Mbaknya lebih memilih untuk bekerja dulu agar bisa lebih mandiri, mengurangi beban, kemudian juga bisa menabung agar bisa melanjutkan S2 itu dengan biaya sendiri, ya kan? Iya Mas, iya Mas, benar kali. Oke, jadi saya rasa konseling kita cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mempercayakan saya.
Iya Mas, terima kasih Mas atas bantuannya. Iya Mbak, selamat malam.